Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan mengenai cara atau metode untuk membuat suatu keputusan. Pada dasarnya untuk membuat satu keputusan itu harus ada data, dan yang sudah kita pelajari adalah kita menggunakan probabilitas. Itu untuk keadaan yang certainty, artinya keadaan yang sudah jelas probabilitasnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita membuat keputusan dalam situasi uncertainty. Artinya dalam situasi yang tidak menentu. Artinya tidak mungkin atau tidak ada angka probabilitas atau tidak bisa membuat suatu probabilitas. Metodenya ada dua di sini, ada metode maksimum dan ada metode minimax. Metode maksimin adalah suatu metode di mana pengambilan keputusan, di mana pengambil keputusan menentukan hasil yang terjelek dari masing-masing alternatif strategi, dan selanjutnya memilih strategi yang terbaik dari yang terjelek tersebut. Atau boleh dikatakan adalah memilih yang terbaik dari yang terjelek. Contoh di sini, ada strategi bisnis, invest atau tidak invest. Keadaan state of nature-nya adalah kita buat menjadi dua kemungkinan, sukses dan failure, atau sukses dan gagal. Nah, jika untuk invest itu suksesnya dia akan memperoleh 20.000. Dari mana angka 20.000 ini? Ya dari pengalaman, dari prediksi dan sebagainya ya. Kemudian kalau dia failure ya kerugiannya adalah 10.000, minus 10.000. Nah, dari kedua angka ini dipilih yang terkecil ya. Jadi pilih yang paling kecil adalah minus 10.000. Yang terjeleknya ya. Jadi yang terjeleknya dipilih minus 10.000. Kemudian kalau tidak invest, ya nama juga tidak invest ya berarti tidak ada angka kesuksesan, tidak ada yang didapat karena tidak ada yang diinvest dan juga tidak ada yang rugi. Jadi dua-duanya isinya nol. Maka angka yang dipilih adalah nol di sini. Nah, dari kedua angka minus 10.000 dan nol ini dipilih yang terbesar, yang terbaik. Nol kan lebih besar dari minus 10.000. Jadi pilihannya adalah memilih yang terbesar adalah nol. Oleh karena itu keputusan adalah tidak melakukan invest. Jadi keputusannya tidak melakukan invest. Karena di sini adalah maksiminnya adalah memilih maksimum dari yang minimum. Memilih di antara minus 10.000 dan nol. Maka yang dipilih adalah nol. Nah, itulah metode maksimin. Memilih yang terbaik dari yang terjelek. Selanjutnya adalah metode minimax. Minimax itu adalah suatu metode di mana si pengambil keputusan menentukan keputusannya berdasarkan minimum penyesalan dari maksimum penyesalan dari masing-masing alternatif strategi. Jadi di sini ada satu analisa penyesalan, ya, analisa satu penyesalan yang kita sebut dengan regret matrix. Contohnya di sini adalah seperti tadi ada keadaan suatu bisnis adalah invest atau tidak invest. Nah, untuk yang invest, dia state of nature-nya kalau sukses, dia akan mendapatkan 20.000 ya. Jadi estimasinya 20.000. Kemudian kalau gagal adalah minus 10.000. Nah, kemudian dilanjutkan dengan regret metriknya untuk sukses dan gagal. Kalau dia sukses 20.000 di state of nature-nya berarti regretnya nol ya. Berarti menyesalnya nol. Jadi tidak ada penyesalan karena dia sudah sukses. Kemudian untuk failure-nya minus 10.000 berarti regret menyesalnya adalah plus 10.000. Nah, dari kedua angka regret matrix 0 dan 10.000 maka diambil yang terbesar karena penyesalan yang terbesarnya yang kita ambil di sini adalah 10.000. Kemudian kalau dia tidak invest, do not invest, maka untuk suksesnya nol karena tidak ada yang diinvest, value-nya juga nol. Tapi regret matriknya kalau dia tidak invest berarti dia akan menyesal 20.000 karena kalau tadi dia dia sukses maka dia akan dapat 20.000. Jadi menyesalnya 20.000. Nah, kalau dia regret matriknya suksesnya 20.000 maka value-nya adalah nol ya. Maka dari kedua angka ini untuk do not invest itu adalah penyesalan yang terbesarnya yang dipilih adalah 20.000. Nah, kemudian untuk minimax regretnya maka diambil dari 10.000 dan 20.000 itu adalah 10.000. Karena
penjelasan yang paling sedikit itu adalah 10.000. Nah, sehingga strategi yang diambil adalah invest. Nah, di sini ada dua metode, maksimin dan minimax. Ini bisa berbeda cara membuat keputusannya. Pada maksimin tadi adalah tidak invest. Kemudian pada minimax itu adalah invest. Kenapa bisa terjadi perbedaan ini? Perbedaannya adalah terjadi karena adanya regret matrix pada minimax. Di mana regret matrix ini terjadi pada orang-orang yang risk taker. Jadi orang-orang risk taker itu kalau dia tidak ngambil maka dia akan menyesal. Tapi kalau orang yang tidak risk taker atau risk averter, dia akan memilih yang metode maksimin. Jadi metode maksimin ini umumnya terjadi pada orang-orang yang risk averter, artinya tidak menyukai akan risiko. Sedangkan untuk yang orang yang risk taker, dia akan memilih dengan metode minimax. Dia akan menyesal kalau dia tidak ambil karena kemungkinannya untuk bisa berhasil itu bisa selalu ada dalam pikirannya orang-orang yang risk taker. Demikian cara mengambil keputusan dengan metode maksimin dan minimax untuk keadaan yang uncertainty. Semoga penjelasan dalam video ini bermanfaat.